Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat pola dasar jaket. Jadi kita akan membuat desain dasar jaket yang akan nanti berikutnya tentu saja teman-teman bisa mengkreasikan jaket itu menjadi berbagai macam eh, karakteristik. Baik, langsung saja. Pertama kita buka terlebih dahulu lembar kerjanya, kita klik File, kita klik New. Saya akan membuat lebarnya menjadi 30 dan untuk tingginya saya akan masukkan 50. Kita gunakan satuannya cm, teman-teman. Oke, kemudian klik OK. Seperti ini. Berikutnya, saya sebelumnya sudah memfoto jaket milik saya sendiri yang akan saya gunakan sebagai dasar untuk contoh replikanya ya. Kita klik File, kita klik Open. Nah, ini dia jaket saya. Saya klik, kemudian klik Open. Nah, di sini saya akan klik Move Tool terlebih dahulu. Kita pindahkan jaket yang sudah ada di lembar kerja ini, kita pindahkan ke lembar kerja yang awal. Kita klik di sini. Teman-teman klik dan tahan, geser, pindahkan ke lembar kerja utama dan lepas. Nah, kalau posisinya seperti ini, teman-teman bisa merubah ukurannya dengan cara klik edit, pilih free transform. Nah, ketika teman-teman pengen merubah suatu ukuran supaya ukuran gambar tersebut bergerak secara bersamaan, teman-teman perlu menekan tombol shift pada keyboard. Tekan dan tahan tombol shift-nya, kemudian baru kita gerakan. Nah, maka posisi gambarnya akan bergerak secara bersamaan sehingga tidak merubah pola dasarnya. Tahan shift-nya, baru digerakkan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita klik Move Tool, kemudian klik Apply. Berikutnya yang akan saya contohkan adalah kita setting terlebih dahulu brush-nya ya. Kita klik Brush, Tools Brush, kita klik di sini, kemudian teman-teman silahkan atur settingannya. Pastikan hardness-nya itu 100%, kemudian atur size-nya. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini terlalu besar nih. Karena kita pengen membuat goresan seperti pensil. Jadi, kita perkecil lagi. Teman-teman perlu memperkecilnya. Saya akan gunakan manual saja. Kita masukkan 3 pixel. Kemudian kita coba gores di sini. Nah, ini berarti sudah pas nih sesuai keinginan saya. Dia goresannya seperti pensil. Nah, kita hapus yang tidak kita inginkan ini. Saya akan menggunakan history. Kita klik Windows, klik history. Nah, teman-teman perhatikan posisinya berada pada paling bawah, warna birunya. Kita klik yang atas 1. Dia hilang ya. Kita kembali lagi. Nah, dia sudah hilang. Berarti posisinya sudah pas. Nah, jadi history ini berfungsi seperti undo kalau dalam Microsoft Word. Kita close saja historinya. Nanti kita bisa memunculkannya lagi kalau teman-teman terjadi kesalahan. Berikutnya yang ingin saya lakukan adalah kita akan membuat sebuah layer baru. Kita klik Windows, teman-teman beri checklist pada bagian layer. Nanti hasilnya seperti ini. Pada bagian layer, teman-teman cari menu atau tools dengan tulisan Create a New Layer. Simbolnya seperti ini. Create a New Layer, kita klik. Pada layer 2 ini, teman-teman double klik. Rubah namanya menjadi bagian depan. Bagian depan. Oke, kalau sudah enter. Berikutnya kita akan zoom, jadi kita akan fokus ke bagian atas terlebih dahulu. Kita klik zoom. Oke. Nampaknya terlalu besar, kita zoom out terlebih dahulu. Oke, sudah seperti ini cukup. Ya, cukup. Berikutnya kita akan menggunakan pen tools. Teman-teman pada bagian pen tools, klik kanan, pilih pen tools. Kita akan membuat sebuah titik, di mana titik-titik ini akan menjadi pola dasar dari jaket kita. Kita klik seperti ini, ikutin alurnya ya, seperti ini. Oke, kita terus. Teman-teman silahkan improve kalau memang perlu
Ada yang pengen diperlebar atau dipersempit, boleh saja. Kita kembali ke asalnya, sehingga ada simbol lingkaran seperti ini. Oke, berikutnya yang akan saya lakukan adalah, kalau teman-teman perhatikan kan, di sini tentu saja ada pola garis yang tidak mengikuti gambar dasarnya. Jadi ada yang cembung, ada yang cekung, tapi garisnya tetap lurus. Jadi kita akan merapikannya. Pada bagian pen tools, teman-teman klik kanan, pilih Add Anchor, kemudian klik di sini, dan tarik ke atas. Klik tahan, tarik ke atas, supaya hasilnya cembung seperti yang diinginkan. Kalau pengen dicekungkan, lakukan hal yang sama, klik tahan, dan tarik ke atas, supaya posisinya cekung. Ini juga mau saya cekungkan nih. Kita klik, tarik ke dalam. Ini perlu cekung sedikit, klik, tahan, tarik ke dalam. Yang ini perlu dicembungkan, klik, tarik sedikit ke atas. Dan yang ini cekung sedikit, klik, tarik ke dalam sedikit. Oke. Yang ini perlu dicembungkan, klik, tarik ke atas sedikit. Oke, sudah cukup. Kalau sudah, teman-teman klik kanan, pilih stroke pad, dan biarkan brush posisinya. Kemudian klik OK. Nah, kita sudah punya garis pensilnya nih. Kita hilangkan garis dasarnya. Kita klik kanan, pilih delete pad. Oke. Nah, posisinya kan pada bagian depan. Teman-teman perhatikan di sini. Kita akan menduplikat bagian depan ini. Teman-teman bisa menekan tombol CTRL plus J pada keyboard, CTRL plus J. Oke, sekarang kita punya dua, bagian depan dan bagian depan copy. Bagian depan copy ini kita double klik. Nah, kemudian rubah namanya menjadi bagian belakang, belakang. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman klik pada move tool dan geser. Klik, double klik, dan tahan, geser. Nah, kita sebenarnya sudah punya, karena tadi kita melakukan duplikat, CTRL plus J itu digunakan untuk menduplikat objek fungsinya. Oke, kita biarkan objek yang bawah ini. Kita fokus ke yang atas dulu, karena memang masih belum selesai. Kita klik, tahan. Oke, berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya zoom terlebih dahulu deh, karena ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat kerahnya nih. Kita kembali lagi ke pen tools, tapi jangan lupa juga diarahkan ke bagian depan, karena kan kalau yang bagian belakang tadi posisinya di bawah ya. Kita klik di bagian depan ini. Klik birunya pada bagian depan. Kita klik kanan. Kemudian pen tools. Kita klik di sini. Klik. Klik. Oke. Klik di sini. Oke, teman-teman perlu improve sedikit supaya tidak begitu lebar hasilnya. Oke, kalau sudah, kita klik kanan lagi. Pilih Add Anchor, kita akan cembungkan pada bagian ini. Klik, tahan, dan buat cembung. Klik di sini, tahan, buat cembung. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, pilih stroke pad, dan oke. Nah, kita sudah punya garisnya. Kita hilangkan garis dasarnya. Klik kanan lagi, pilih delete pad. Nah, hasilnya kan sudah terlihat nih. Kita pen tools lagi, klik kanan, pen tools, kita klik pada bagian ini, 1, 2, kita langsung ke sini saja, 3, 4, dan 5. Oke, kita klik kanan lagi pada pen tools, pilih Add Anchor, kita akan membuatnya menjadi cekung, klik di sini, double klik, tarik, klik di sini, double klik, tarik. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, pilih stroke pad. Oke, kita klik kanan lagi dan delete pad. Nah, kita sudah punya garisnya nih. Kita akan membuat garis yang ini. Kita klik kanan pada pen tools, klik di sini. Klik, tarik ke bawah, dan klik. Klik kanan, stroke pad. Oke. Klik kanan dan delete pad. Nah, kita sudah punya garis. Kita akan membuat kantongnya. Teman-teman boleh saja mendesain beberapa bagian yang diinginkan. Oke, kita akan klik kanan,
pen tools, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Klik, klik, dan klik. Klik kanan, stroke pad. Oke. Klik kanan, delete pad. Oke. Lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, kita klik kanan, stroke pad. Oke. Klik kanan dan delete pad. Nah, kita sudah punya nih. Baik, berikutnya kita move out dulu ya, zoom out maksud saya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan masih ada gambar jaketnya, pola dasar. Kita hilangkan gambar jaketnya. Klik pada layer 1, karena layer 1 ini fokus pada jaketnya. Kita klik kanan dan pilih delete. Kemudian oke. Nah, kita sudah punya gambar dasarnya. Jadi tinggal fokus saja di sini. Kalau teman-teman pengen edit di sini, jangan lupa klik pada bagian belakang. Klik bagian belakang. Saya akan fokus lagi ke bagian belakang ini. Oke. Kita pada pen tools, klik kanan, pen tools, klik di sini. Klik di sini, kemudian klik kanan, pilih add anchor, klik di tengahnya dan tarik. Oke. Klik kanan, stroke pad, dan klik kanan, delete pad. Oke, kita zoom out lagi. Nah, secara keseluruhan sebenarnya pola dasar jaket kita sudah jadi ya. Sudah jadi nih teman-teman. Silahkan teman-teman berikan apa sih istilahnya, tekstur-tekstur yang lainnya, atribut-atribut yang lainnya jika pengen diberi, seperti garis pada bagian lengan ataupun mungkin garis pada bagian bahu. Silahkan dikreasikan lagi supaya jaketnya lebih menarik. Tentu saja pola desain ini bisa dikembangkan lagi, dan insya Allah nanti kita akan menggunakan pola desain ini yang sudah kita buat untuk pembuatan jaket-jaket berikutnya. Kita ambil bagian yang kita inginkan saja, kita klik crop karena memang tadi gambarnya terlalu besar. Kita klik di sini, tarik sampai bawah. Oke, sekarang kita klik move tool dan crop. Nah, hasilnya jadi sudah tidak terlalu panjang ya. Kita tinggal save saja, klik file, klik save. Kita biarkan sebagai Photoshop. Biarkan formatnya, kita tinggal rubah namanya saja jaket oblong. Jaket oblong, maksudnya oblong itu polos ya maksud saya. Kita klik save. Oke. Dan kita save sekali lagi sebagai JPG supaya bisa menjadi image. Teman-teman boleh menyimpannya sebagai PNG atau JPG. Kita biarkan namanya dan save. Kalau sudah, klik OK. Jadi kalau teman-teman pengen membukanya sebagai image, kita klik di sini jaket. Nah, ini dia. Baik, itu dia bagaimana cara membuat sebuah desain dasar jaket dengan menggunakan Adobe Photoshop. Teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam baju yang lainnya, misalkan kaos oblong, kemeja, ataupun yang lainnya dengan menggunakan teknik yang sama. Baik, itu saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.